kisah Daud yang paling terkenal, tentu Anda akan menyebut peperangan Daud melawan Goliat. Dan dengan alih-alih atau ketapel, Daud berhasil membunuh raksasa itu. Tetapi diingat bahwa raksasa yang berhadapan dengan Daud dalam peperangan antara Israel melawan Filistin bukan hanya Goliat yang terkenal dalam berbagai kisah David and Goliath itu. Kita baca di dalam kitab 2 Samuel, ternyata banyak sekali raksasa-raksasa yang lain. Disinilah terjadi suatu pembukaan wawasan kita yang membukakan betapa ngeri segala peperangan yang dihadapi Daud. Dan kemenangan-kemenangannya jelas bukan karena kekuatan Daud dan bangsa Israel sendiri. Tetapi ada kekuasaan yang lebih besar dari raksasa-raksasa itu. Dan di dalam kitab Samuel itu terbukalah bahwa sesudah Daud memenangkan peperangan terhadap orang Filistin dengan raksasa-raksasa yang bukan hanya Goliat itu, Daud memuji Tuhan yang sudah memimpinnya, melindunginya, dan memberikannya kemenangan untuk bangsa Israel, sehingga anak keturunan Israel tidak musnah hingga akhirnya dapat menurunkan Mesias, Sang Juru Selamat Yesus Kristus, berabad-abad kemudian. Di sini kita baca di dalam kitab 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai 22 dalam perikop peperangan melawan orang Filistin, begitu banyak raksasa yang lain. Di sini dikatakan saat terjadi lagi peperangan antara Filistin dan Israel itu, Daud berangkat bersama orang-orangnya dan berperang sampai Daud letih, capek deh karena sudah tua masih berperang. Di sini ada yang disebut Yisbi Benob, termasuk keturunan raksasa. Berat tombaknya 300 sikal tembaga dan menyandang pedang yang baru. Raksasa ini pula seperti Goliat pada waktu Daud masih remaja. Dia menyangka dapat menewaskan Daud. Di sini yang membunuh raksasa ini bukan Daud sendiri yang sudah tua itu, tetapi Abisai, anak Seruya. Ia datang menolong Daud dan membunuh, merobohkan raksasa Filistin itu. Dan waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepada Daud supaya Daud jangan maju berperang bersama mereka, supaya keturunan Israel tidak punah bersama-sama Daud yang kalah kalau kalah mati. Nah, sesudah raksasa Yisbi Benob itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf. Ini termasuk keturunan raksasa juga. Dua kan sudah. Ini Sibai orang Husa memukul kalah Saf. Jadi yang pertama tadi Yisbi Benob dan ini Saf. Yang selanjutnya pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Ya'red Oregim orang Bethlehem menewaskan Goliat. Ini Goliat yang lain lagi, bukan Goliat yang dibunuh Daud pada waktu masih muda. Goliat ini orang Gad yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lantas di Gad terjadi pertempuran lagi. Ada seorang yang tinggi perawakannya, tangan dan kakinya berjari 6, 24 seluruhnya. Jadi 6 kali 4, 24 jari tangan dan kaki. Dan orang ini termasuk keturunan raksasa lagi. Lalu apa yang dilakukan raksasa ini? Ia mengolok-olok orang Israel. Nah, sekarang yang maju membantu Daud adalah Yonatan. Tapi bukan Yonatan anak Saul, sahabat Daud itu. Tapi Yonatan anak kakak Daud yang bernama Simea. Di sini yang membunuh raksasa Goliat ini adalah Yonatan, bukan Daud. Nah, ada 4 raksasa yang di Gad itu. Keempat orang tadi termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi yang dimaksud oleh tangan Daud dan tangan orang-orangnya itu di sini tertulis demikian. Maksudnya apakah Daud sendiri yang membunuh atau orang-orangnya? Yang pasti peperangan itu dipimpin oleh Daud. Makanya bila disebut itu adalah tewas oleh tangan Daud dan orang-orangnya, berarti bisa jadi itu secara kelompok. Tetapi Alkitab menyebut demikian. Jadi kita pahami seperti itu. Sesungguhnya bagaimana? Ya ini yang tertulis begitu. Dan sesudah kekalahan raksasa-raksasa itu, kekalahan orang Filistin itu, jelas Israel menang. Dan disitulah Daud mengucap syukur dengan nyanyian pujiannya kepada Tuhan, bahwa semua perkara yang dihadapinya dapat dihadapinya dengan baik, dengan sempurna. Itu bukan karena kekuatannya sendiri. Pada saat Daud masih anak remaja dapat membunuh raksasa, bahkan pada usia tua pun dapat mengalahkan raksasa. Semuanya adalah suatu kisah panjang ketika banyak sekali hambatan, gangguan, tantangan yang dihadapi Daud selama perjalanannya. Sejak domba digembalakannya di padang, dia menghadapi singa. Di saat dia melayani Saul, dia berperang untuk bangsa Israel, menghadapi orang Filistin, berlaksa-laksa, dikalahkannya. Dia menang karena Tuhan. Pada saat dia dikejar-kejar Saul oleh karena iri hati, dia dapat mengatasi masalah itu. Di saat pemerintahnya, dia selalu berperang untuk bangsa Israel, memimpin mereka mengalahkan bangsa-bangsa lain, menang karena Tuhan. Pada saat stabil
Pemerintahnya justru dirongrong oleh anak-anaknya. Absalom yang kudeta, dia dapat mengatasi masalah itu. Ada pemberontakan-pemberontakan oleh orang-orang dalam, dia dapat mengatasi masalah itu. Semuanya Daud sadar itu bukan karena kekuatannya. Apakah kita menganggap bahwa kita dapat mengatasi segala macam tantangan, gangguan, halangan, dan hambatan? Itu karena kekuatan kita? Tentu kita dapat belajar dari Daud. Siapa saudara yang membuat kita dapat mengatasi semua permasalahan? Semua permasalahan itu Anda sudah tahu jawabannya. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 22, nyanyian syukur Daud itu ditujukan untuk Anda benar. Allah, Tuhan Allah.